Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Desa. Saya Feby. Saya Desi. Kami dari tim Eminent selaku tim kontra dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni mengenai Indonesia akan jadi negara maju di 2030. Berbicara mengenai negara maju adalah negara dengan standar hidup yang relatif tinggi melalui pemerataan pembangunan dan ekonomi. Adapun parameter dari perdebatan kita kali ini yaitu sosial dan ekonomi pembangunan. Banyak pihak yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2030. Padahal kenyataannya Indonesia masih sangat jauh dari kriteria tersebut. Salah satu contohnya saja pendapatan per kapita Indonesia yang masih sangat rendah. Padahal pendapatan per kapita sangat penting untuk menunjukkan kondisi kemakmuran penduduknya. Per bulan April tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia hanya mencapai 4.690 US dollar. Padahal pendapatan per kapita negara maju mencapai 12.735 US dollar. Apabila kita telah lebih lanjut, peningkatan pendapatan per kapita Indonesia per tahunnya bahkan tidak mencapai 1.000 US dollar. Melihat kondisi seperti ini, apakah yakin Indonesia akan mencapai kriteria tersebut hanya dalam kurun waktu 8 tahun saja? Di samping itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong sangat rendah, yaitu hanya 0,54% per tahun 2022, bahkan hanya menempati peringkat 87 dari 174 negara di dunia. Hal ini dapat dibuktikan dari meningkatnya pengangguran, yaitu sebanyak 5,83% atau setara dengan 12,1 juta jiwa penduduk Indonesia. Tentu hal ini dijadikan pertimbangan, karena tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, maka akan menghambat perkembangan suatu negara. Perlu kita ketahui, untuk menjadi negara maju tidak hanya dilihat dari segi ekonominya saja. Dewasa ini masih banyak daerah di Indonesia yang tertinggal jika dilihat dari segi pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data temuan kami, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, ada 62 daerah di Indonesia yang tertinggal dan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Tidak hanya itu, contoh kasus lainnya adalah mangkraknya pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan jembatan yang terjadi di Pulau Kalimantan, khususnya di daerah Kutai Barat, yang sejak tahun 2012 belum terlihat hilal usainya. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur menghambat mobilitas ekonomi masyarakat, sehingga menimbulkan dinding kesenjangan sosial yang tak berujung, seperti kebodohan, pengangguran, hingga kemiskinan. Hal tersebut tidak selaras dengan definisi negara maju, di mana pembangunan terjadi secara merata dari perkotaan hingga pedesaan. Sedangkan Indonesia masih jauh dari definisi itu, karena masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi. Untuk menjadi negara maju ada harga yang harus dibayar oleh Indonesia. Salah satunya yaitu dikeluarkannya Indonesia dari negara penerima GSP, yang artinya Indonesia tidak lagi mendapatkan keringanan bea masuk impor ke Amerika Serikat, yang berdampak harga produk ekspor Indonesia meningkat. Dampak lainnya adalah Indonesia tidak lagi mendapatkan kemudahan dan fasilitas soft loan pinjaman luar negeri, technical assistance dari negara maju, biaya keanggotaan Badan Dunia meningkat, dan perlakuan dalam dunia usaha yang berbeda dari seluruh dunia. Implikasinya, biaya yang dikeluarkan untuk menjadi negara maju cukup besar, hingga membebankan keuangan negara dan ekonomi domestik. Adapun solusi yang dapat kami berikan adalah, daripada fokus untuk menjadi negara maju di tahun 2030 yang kriterianya bisa berubah dan meningkat setiap tahunnya, lebih baik Indonesia fokus dalam membenahi dan memperbaiki permasalahan dalam negeri. Salah satunya adalah mengatasi lemahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia dengan meningkatkan fasilitas pendidikan dan infrastrukturnya yang memadai. Fokus mengembangkan dan memberdayakan UMKM sehingga bisa memiliki daya saing internasional atau pasar global. Fokus benahi sistem pemerintahan dari segi pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjamur di Indonesia. Sekian dari kami, salam debat.